Nah, nah, setelah tadi jeda beberapa waktu untuk kegiatan dan merapikan kode, saya lanjut take di jam 3 kurang 5 menuju asar. eh Tadi sudah kelihatan, tadi sudah tanya Mas Binsar apa yang salah. Ternyata ada beberapa yang memang kurang tepat. Pertama tadi kenapa eh, delete-nya itu pasti muncul 404. Itu kesalahan saya karena di bagian mana tadi hapus. Nah, bukan di sini. Nah, dia itu nggak ngambil by ID. Jadi jika list hapus ya tetap hapus. Atas bawah itu hapus semua. Jadi harusnya diambil by ID. Jika kosong 404, jika benar hapus. Harusnya by ID bukan langsung edit. Harusnya bukan list hapus, tapi list yang atas itu diambil by ID dulu. Seperti itu. Itu yang pertama kesalahan saya. Yang kedua, itu tadi bagian edit atau bagian put. Nah, sebenarnya saya pribadi masih ada kebingungan tadi karena menurut saya itu kadang itu ketika saya membuat kode di bagian edit itu atau di pertemuan ini terutama di execute itu kan banyak kode yang dibuat itu seperti kode SQL. Jadi kadang saya membayangkan perintah SQL-nya kan. Jadi berkutat akhirnya ya itu bingung. Nah, tapi yang benar itu saya coba breakdown ke bagian ini dulu, perintahnya dulu. Nah, di sini tadi itu saya, di sini pertama kesalahan saya kan punya 4 tabel, 4 kolom dalam satu tabel. Ada nomor, ada seri Intel, ada generasi, ada support DDR5. Tuh. Nah, saya kebingungan karena saya membayangkan itu tadi kode SQL-nya, akhirnya yang benar itu semua dipanggil karena kan memang yang mau diupdate semua. Kecuali memang nek nomor itu karena serial dia konsepnya tidak diedit tapi dia dipanggil. Kayak gitu. Nah, ini harus urut juga. Urut sesuai apa yang kita di place ordernya. Dari Intel generasi terakhir baru where nomor-nomor terakhir. Baru di aplikasinya itu saya tadi juga lupa untuk menambahkan nomor di depan sehingga kodenya error seperti itu. Akhirnya bisa. Awalnya tidak seperti ini, terus saya put, ini nggak run ya kodenya, ini kodenya nggak run. Ini terus akhirnya sukses. Itu, itu kesalahan saya. Nah sekarang saya ingin mencoba validator. Validator itu untuk validasi, maksudnya nanti biar kode itu tidak terlalu panjang di minnya, makanya kita buat modul. Jadi namanya validator.py. Nanti tinggal dipanggil kayak gitu. Nah di sini saya menggunakan konsep validate yang atas bukan yang bawah karena saya lebih paham mekanisme yang atas ketimbang yang bawah. Itu ini kan mungkin menurut saya agak rumit karena dia ada seperti ininya kan. Bagi saya itu belum terlalu paham. Jadi saya akan menggunakan yang atas. Langsung saja. Ini yang kanan, yang kiri. Itu kere yang tadi kan yang kanan, sekarang di kiri. Tidak ada masalah. Kita buat filenya dulu. Validator.py. Di sini saya akan mencontohkannya di apa ya contohnya di sini? Hmm, 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 hmm. Di app harus ya. Nah, di sini saya akan mencontohkannya di saya ingin mencoba. Ini kan contohnya kan ini yang ingin saya gunakan itu ada di put, tapi saya ingin menggunakannya di create. Kita coba di mix di atas bawah. Kita buat perintahnya dulu. Semoga nggak error ya. Error masa harus tag 4 kali kan tidak lucu. Validator, validator. Kita definisikan dulu.
validate to do. Kita samakan saja ya, bukan saya terlalu cupu untuk biar sama persis gitu. Tapi ya untuk mengurangi ini kan, sih jangan yang aneh-aneh. Aneh apa sih, cuman konteksnya nanti untuk pembelajaran saya. Ini juga pembelajaran saya juga sebenarnya. Muter-muter saya ngomongnya. Nah, di sini kan kolom saya dalam satu tabel itu ada 4. Yang ingin saya validasi itu di bagian 2 saja. eh di bagian seri sama bagian supportnya kayaknya. Sama, kita samain aja. Jadi seri Intel sama support DDR5. Biar satunya VAR, satunya bool. Nih, kita tampung dulu errornya di suatu list kosong. Nah, kita coba if is done itu kan berarti dia konsepnya bool. Berarti if support sudah agak mendung, mungkin saya percepat. Karena uh, nanti takutnya berisik. Is none, error, append. Append itu akan muncul. Is support is required. Eh, jika is done-nya nggak diisi, berarti nanti muncul pesan is done-nya perlu is done. Terus kita else. Coba kita else. Hmm. Oh, else-nya walaupun keisi, nek misal eh supportnya dia nggak 0 atau 1 untuk konsep boolean, itu berarti dia juga salah. Append, jadi di sini kita tuliskan harus berisi 0 atau 1. Oke. If todo atau bukan todo, seri Intel is known, maka dia juga akan error. Errornya kenapa? Ini error di atas. Error pen eh, seri spesifik dibutuhkan. If len, saya lupa ya len itu apa ya? Tahu dia ngambil data terakhir, setauku ya. Lebih dari 1, maka return. Mungkin saya besok akan meminta penjelasan bagian ini sih. Bagian validator. Tapi sementara kita pelajari bersama. Errors, errors. Oke, kita coba. Bagian app, dan aplikasi. Oke, bagian create. Nah, kan udah nih.
Coba kita coba. Semoga nggak error. Validasi sama dengan file. Oh, belum diimport lupa. Import validator from validator import validate to do. Nice. Itu do. Kita coba. Nah, kita kan tadi ngambil seri Intel sama support. Oke, if oh, kita coba ya. If eh, validasi is not known, maksudnya jika dia itu tidak kosong, maka ya itu kan error berarti. Return eh, validasi stat berarti kan status code-nya saya tidak buat ya. Tapi nanti sebenarnya bisa saya bahas, cuman saya nggak buat karena tidak diperintahkan. Di sini 404. Eh, harusnya ini udah anu ya, list sama kan. Kita coba. Oke, kita run dulu. Ini sudah mulai running. Ya kita Bismillah, semoga nggak error. Kan misal tadi itu kan saya saya iseng menambahkan 1300 ya. Ini buat contoh aja, buat ngetes 125F. Saya tadi kan awalnya error kalau misal dia itu non, ininya non. Coba, ini puding ya Allah, salah buat kan saya di create. Ini kan harusnya 125. Oke, harusnya kan error. Error, malah error beneran sih. Saya tidak ingin cepat menyerah dan langsung tanya Mas Binsar ya. Tapi saya coba dulu. Kalau mumet panjang, baru tanya Mas Binsar. Coba, kita coba. Tadi kan harusnya ini ya sih. Coba ini kalau tiga. Tadi kan kalau nggak nol dan satu kan. Oh benar. Udah ada yang benar. Berarti nggak salah secara keseluruhan. Nah, berarti kan dia sesuai kan. Dia muncul. Validatornya dia muncul. Oke, mana validator? Nah ini. Harus. Oh, coba kalau kosong. Coba kalau kosong.
Benar. Sudah benar. Hmm, coba. Kita coba nek misal yang atas yang ini yang atas gagal coba kita yang bawah. Ini sebenarnya nonnya itu di bagian kosong atau ini harus dicentang. Kita cek. Tuh, harusnya saya tahu gini. Oh, berarti dia konsepnya harus centang. Oke. Nah, berarti ini dan ini sudah berhasil. Yang ini, nah ini baru. Yang ini sama ini berhasil. Ini belum. Jadi kan ini harusnya ini gini kan. Tapi dia masih error. INT argument must be a string. Apakah saya harus sampai bener-bener bisa? Tapi saya coba dulu. Berarti feeling saya masalahnya itu ada di sini. Atau ini ya. Saya coba ya, ini nama kita coba-coba kan. Ini kelebihan satu. Kita coba. Rame ini. Mati ya. Nah, jadi bukan itu ya masalahnya ya. Kita cek. Jadi masalahnya bukan ada di sini. Harusnya ini memang harusnya nggak kecentang karena yang seri Intel tadi sudah dibuktikan. Harusnya dia nggak kecentang. Kita lihat kodenya. Siapa tahu memang ada yang salah. Ini kan segaris kan. Ini juga udah segaris. If support DDR5 is non, error span. Sama. Else-nya sama. Yang salah ya. Oh, hujan. Mungkin saya pause dulu karena di sini kebanyakan tidak menggunakan ada beberapa takutnya keberisikan kan. Saya tanya Mas Binsar dulu. Baiknya gimana? Nek misal nanti ini saya stop, berarti eh, sudah cukup bisa membuktikan sedikit beberapa itu nggak apa-apa. Nek misal harus dibuktikan tiga-tiganya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Ini mungkin saya pause dulu. Tergantung nanti endingnya bakal seperti apa. Oke, sebentar. Kita kembali. Kenapa tiba-tiba berhasil kan? Tadi itu dijelaskan sama Mas Binsar. Sebenarnya aku pribadi kurang paham ya. Tapi intinya mungkin nanti akan saya minta penjelasan lebih lanjut di kelas ya. Nek dari dua tadi kan memang sudah bisa jalan. Mana tadi? Ini harusnya. Ini jalan. Cuman yang bagian ininya agak aku kurang paham.
Mungkin ya itu sih yang bisa, mesti nggak tahu ini nanti bakal dinilai berapa. Cuman aku pribadi untuk ini memang sedikit kurang paham terkait gimana kok ini tuh bisa. Ini nanti kalau ini di setel di kelas yo, pertanyaanku. Awalnya kan gimana tadi awalnya ya? Pokoknya ini tadi tuh awalnya ini di atas. Jadi awalnya boolnya ini tuh di atas. Terus ini di atas di sini. Jadi bool INT di sini. Terus akhirnya di Mas Bizar katanya suruh pindah bawah di casting ulang katanya. Nah, mungkin tapi saya kurang paham kan. Tapi bisa, akhirnya bisa, munculnya bisa. Kayak gini bisa. Mungkin nek saya pribadi belum bisa terlalu menjelaskan banyak ya. Karena saya pribadi, nek yang lainnya saya bisa menjelaskan yang bagian ini saya belum terlalu paham. Cuman yang pasti memang eh nek saya kira-kira, berarti memang harusnya kan ini dia cuman ngambil data biasa. Ngambil apa yo? Ngambil support DDR5-nya aja. Nggak menentukan dia itu kosong satu atau bahkan ada isinya atau enggak. Terus kita lakukan validasi kan. Yang kita di dalamnya ada ini. Ada mekanisme validator. Yang ngecek non apa enggak, kayak gitu. Jika validasi is not non return, nah, bla, bla, bla. Berarti yang penting dia. Berarti nek saya bisa nangkep itu dia itu yang penting ya, apa ya, Rek? Dia itu yang penting kita itu tahu apa ada apa enggak. Mungkin simpelnya kayak gini baru nanti kita ubah menjadi kayak gini. Feelingku seperti itu, penjelasan awamku seperti itu. Ini ada penjelasan dari Mas Binsar mungkin. Tampilkan dikit. Mana sih? Set, biar nggak semua chat terbaca. Intinya gini, validasi dilakukan sebelum casting. Oh, validasi dilakukan sebelum casting tipe data. Berarti validasi itu harus dilakukan sebelum kita merubah tipe data. Oke, hati ini kan castingnya kan. Oke, karena validasilah kita tahu bahwa inputan diinputkan sama user bener sesuai sama kebutuhan atau enggak. Misal boolean menggunakan 01, bagaimana kalau langsung casting tanpa validasi dulu. Si satu error kan karena belum validasi. Kamu udah pasta. Oke. Oke, berarti intinya, berarti yang penting itu di sininya ada apa enggak? Karena di sini kan konteksnya ada apa enggak kan tadi. Dan nol atau satu yang kita udah divalidatorkan. Kayak gitu. Berarti itu yang bisa dijelaskan sementara. Mungkin nanti kalau lebih jauh di kelas. Tapi kalau udah ada penjelasan kayak gini, paham saya. Oke, mungkin itu saja. 3 part sudah cukup menurut saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Minggu depan berarti. Video minggu depan. Sabtu minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.